Alhamdulillah telah kita sama-sama dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dengan dibacakan ayat suci Al-Quran mendapatkan keberkahan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Acara selanjutnya sambutan
dari Ketua Hamira Ibu Sri Mulyani, kepadanya kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa awala, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Wa yusrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya takdimi guru kita yaitu Ibu Haja Ustazah Haja Nadira. Yang saya hormati Masa nggak bisa lu? Kami nggak bodoh. pembimbing Hamira Ibu Yusrita yang alhamdulillah pada kesempatan hari ini Belum jawab. bisa hadir. Kalau kata Pak Dika, Yang saya hormati biasa aja. Pas saya lihat Ibu DKM yang saya hormati Ibu Ustazah Umur Rahmah, yang saya hormati Ketua PDKMD Bapak Radit Darmawan, yang saya hormati Ketua DKM Sholat Al-Hakim Bapak Ahmad Makroni, yang saya hormati para pengurus Hamira sekalian, yang saya hormati para ketua majelis taklim MT Al-Madinah Ibu Manda, dan yang saya hormati Ibu RW dan Ibu RT Perumahan Green Bersama Presiden, dan yang saya hormati seluruh ketua majelis taklim se-Kecamatan Raja yang mohon maaf tidak bisa saya sebutkan satu persatunya, namun tanpa mengurangi rasa hormat saya, dan yang saya hormati dan saya cintai ibu-ibu jamaah yang telah hadir di musola. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana pada pagi hari ini telah melimpahkan kita nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur serta nikmat kesehatan sehingga kita dapat berkumpul dalam acara Hamira, satu pengajian satu bulanan yang bertempat di Majelis Taklim Al-Madinah Perumahan Green Mekarsari Residen dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya rabbal alamin. Salat masalah semoga tetap tercurah berkahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana dia telah berhasil membawa umatnya dari alam kebodohan menuju alam yang penuh ilmu ini dengan petunjuknya yakni ajaran agama Islam, dan mudah-mudahan kita semuanya mampu menjadi umat beliau dan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, perkenankan saya selaku ketua Hamira Halaqah Muslimah Raja pertama mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Madinah Ibu Manda, dan tak juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu ketua majelis beserta jamaahnya yang telah hadir di tempat ini. Sedikit saya mau mengulas tentang Hamira karena Hamira ini masih baru, masih dalam hitungan bulan, belum 6 bulan ya, belum setahun ya.
silaturahmi. Biar kita sama-sama kenal ya Bu ya. Kalau ngaji di tempat sendiri nggak bakalan kita keluar ke sana ke sana gitu. Saya juga nggak pernah kemana-mana Bu, ngajinya di tempat saya aja. Di sini tadi muter-muter ya alamat ya. Mohon maaf tadi keduluan sama guru-guru kita ini datangnya. Dan untuk acara kajian Hamira itu dilaksanakan sebulan sekali di minggu pertama. Nanti sistemnya yaitu bergilir dari majelis taklim yang satu ke majelis taklim yang lainnya, dan alhamdulillah sudah dikocok kemarin di awal pengajian dan sudah ada nama-nama yang berketepatan atau jadwal-jadwal untuk selanjutnya. Di sini pengajian Hamira yaitu kajiannya membahas kitab fikih yaitu kitab Fathul Qorib yang bernarasumber yaitu Ibu Haja Nadira yang ada di samping saya. Mudah-mudahan beliau selalu sabar ya Bu ya, membimbing kita yang masih awam ya Bu ya tentang kitab apalagi. Dan mudah-mudahan dengan adanya acara pengajian Hamira ini menambah lagi wawasan kita atau ilmu pengetahuan kita tentang ilmu fikih, terkhusus untuk kehidupan kita sehari-hari, dan terlebih lagi untuk kaum perempuan. Fikih itu sangat penting. Dan saya ucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam acara kajian pada hari ini masih ada kekurangan dalam kepengurusan Hamira. Mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Untuk saran ataupun masukan silakan ibu-ibu nanti bisa menghubungi saya langsung atau ke sekretaris Hamira yang ada di depan pintu atau juga ke bendahara yang ada di depan pintu. Kami siap untuk kemajuan Hamira lebih baik. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya terima kasih dan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah cantik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Ketua Hamira, Ibu Sri Mulyani. Baik, acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua Majelis Taklim Mama Manda. Kepadanya kami persilakan. Yang itu komen itu ya itu ya. Oh emang yang kamu ini masih setelah teman saya. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli wa ala rasulillahil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina
Baik ibu-ibu semuanya hadirin yang berbahagia, kita sampai ke acara inti, yaitu tausiah yang akan disampaikan oleh Ustazah Naziro. Waktu dan tempat kami persilakan. Kenapa nggak bau gini ya? Ya nggak bisa, ini kan karena celana. Nyambung nggak ya? Nyambung nggak walaupun nggak lancar? Kotak aku nggak kotak aku. Ini nyambung nggak? Berapa itu? Mancat. Assalamualaikum 85. warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala istiqamata junnatal muslimin. Wassalatu wassalamu ala ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Yang sama-sama kita hormati Bapak Pengurus DKM Musola Al-Hakim. Bunda mohon maaf memasang biar lebih jelas nanti. Yaitu Bapak Ustadz Malhurani beserta jajarannya, yang sama-sama kita hormati Bapak Ketua PKDMD yaitu Bapak Radik Darmawan beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu Ustazah Ummu Rahmah selaku pembimbing Majelis Taklim Al-Madinah Perumahan Green Resident, yang kami hormati Ibu Ketua Hamira yaitu Ibu Sri Mulyani beserta jajarannya, yang kami hormati Ibu pembimbing yaitu Ibu Yusriyah, yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Al-Madinah yaitu Ibu Wiwin Winarsih atau Mamah Manda. Mohon maaf, jangan dibiasakan pakai nama anak ya Bu. Kalau nama anak itu hanya khusus di intern RT ya, biar semuanya kenal ya. Kemudian huruf, cara penulisan huruf juga harus benar. Seperti saya di sini ditulis Ibu Naziroh pakai Z. Kalau Naziroh pakai Z itu artinya menakut-nakuti. Ya, serem. Ya, Naziroh pakai Z kelihatannya bagus, tapi artinya tukang nakut-nakutin. Nama saya Naziroh pakai L. Ya. Dot short titik dot Bu. Dalam Al-Quran ada kan? Wujuhun yawma idin naziratun. Nama saya memang Naziratun. Ya, dalam Al-Quran itu ada. Tapi punten,
Tapi nama saya nama wasiat, Bu, karena setelah Bapak itu cerita dengan mama saya, Bapak 3 bulan kemudian meninggal, dirampok. Masya Allah. Jadi nama wasiat Naziroh atau Nazirotun, ya. Mohon maaf meluruskan. Kemudian yang kami hormati Ibu RW dan Ibu RT Perumahan Green Mekarsari Residen. Tanpa beliau-beliau kita tidak bisa mengadakan acara di sini, ya Bu, ya. Makanya terima kasih Bu RT, Ibu RW yang sudah bersusah payah atas acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semuanya. Wabil khusus Jamaah Hamira Halaqah Muslimat Kecamatan Rajab semuanya, yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sebagai awal muqaddimah, perkenankanlah kami memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada kesempatan hari ini kita bisa bersama-sama bersilaturahmi di Perumahan Green Mekarsari ini. Mudah-mudahan membawa hikmah dan barokah buat kita semuanya. Wabil khusus kepada keluarga besar Jamaah Hamira Halaqah Muslimat Kecamatan Rajab, mudah-mudahan selalu eksis dalam rangka syiar Islam khususnya di Kecamatan Rajab. Selanjutnya salawat salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang sudah barang tentu beliau adalah panutan kita, tuntunan kita. Layak kalau kita duduk bersama seperti ini, Bu. Ini semata-mata kita mengikuti jejak beliau Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan mudah-mudahan kita tidak lupa bahwa kita biasa ngampar seperti ini mengingatkan kita bahwa kita itu asalnya dari tanah, nanti akan kembali ke tanah. Untuk itu, dengan halaqah seperti ini, mudah-mudahan juga mengingatkan supaya kita tidak ada jiwa yang sombong. Derajat kita manusia semuanya sama. Iya, Bu. Derajat kita manusia semuanya sama. Yang membedakan hanya takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesuai dengan dalil dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Para jamaah semuanya yang kami hormati, alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin para panitia dari pagi sudah hiruk pikuk mempersiapkan acara pada siang hari ini. Mudah-mudahan lelah kita menjadi lillah, menambah pahala kita di hari ini, ya Bu, ya. Yang terpenting mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan selalu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya para jamaah semuanya yang kami hormati, sehat itu penting, sehat itu berharga. Coba kalau kita sakit, dalam kitab Usfuriyah dikatakan orang yang sakit, ya, orang yang sakit misalnya sehari semalam, itu memang ya ada rahmah tersendiri dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tinggal berapa hari kita sakitnya, tapi kita kira-kira mau nggak sakit? Nggak mau, ya Bu. Pengennya sehat selalu, bisa meningkatkan ubudiyah yang lain, lebih getol dan lebih gesit karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan dalam kitab Usfuriyah, belum masuki materi ini, Bu. Dikatakan dalam kitab Usfuriyah, orang yang sakit itu diambil 4 perkara.
Satu, kekuatannya. Tadinya kita sehat, kuat, bisa beraktivitas semuanya, tapi giliran sakit limpruk. Iya Bu. Yang kedua, kezatannya, kenikmatannya. Ya, tadinya makannya apa aja enak, walaupun makan pakai ikan asin nikmat sampai lupa mertua. Benar nggak Bu? Iya, karena saking nikmatnya, hanya dengan sambal dan ikan asin, alangkah nikmatnya. Ya, tapi kalau giliran sakit, dibeliin putra putrinya atau adiknya, sanak saudaranya, enak daging, ayam, chicken dan lain sebagainya, rasanya pahit. Benar nggak Bu? Iya. Yang ketiga, subhanallah, wajahnya kalau sehat ceria, glowing. Benar nggak Bu? Iya. Kalau sehat itu Masya Allah, kelihatannya glowing, Masya Allah. Giliran sakit pucat pasi. Ya. Yang keempat, dikatakan dalam kitab Usfuriyah, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tadi saya contohkan, sehari semalam kita sakit panas, ini dosa selama 1 tahun dilebur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, alhamdulillah, kalau kita diambil penyakitnya otomatis kita sehat lagi. Yang 4 tadi dikembalikan 3 saja. Kekuatannya alhamdulillah sehat kembali, kenikmatannya, kelezatannya, yang tadinya glowing selalu, sehat selalu, alhamdulillah. Tapi yang satu, yaitu dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dilempar ke laut, setelah di laut menjadi buaya. Masya Allah. Jadi kesimpulannya, asal muasal buaya itu adalah dosa-dosa manusia. Masya Allah. Makanya kalau buaya itu buas, benar nggak Bu? Buaya itu buas karena buaya itu asalnya dari dosa-dosa manusia. Masya Allah. Kalau sudah jadi buaya, siapa mangsa saya? Masya Allah. Tapi mudah-mudahan jamaah Hamira selamat dari terkaman buaya semuanya. Yang penting bukan buaya darat. Amin ya Rabbal alamin. Para jamaah semuanya yang kami hormati, marilah kita buka kitab fikih kita, Fathul Qoribul Mujib, karangan Abi Suja. Ya, yang belum punya buku, yang belum punya kitab, mungkin di depan ada tuh dari panitia. Ya, sekiranya kita bisa membahas lebih detail, bisa mencoret-coret kitab kita, mudah-mudahan kalau dengan coretan itu akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala, Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu
nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Kalau bahasa santrinya utawi iki iku fasal, gitu ya. Kita lanjut. Wala yajuzu isti'malu awanid dahabi wal fiddati. Wala yajuzu, tidak boleh isti'malu awanid dahabi, memakai tempat-tempat yang terbuat dari emas. Isti'malu awanid dahabi, memakai tempat-tempat yang terbuat dari emas. Wal fiddati, dan perak. Jadi para jamaah semuanya yang kami hormati, kita sekaya apapun, semiskin apapun, tidak boleh menggunakan barang-barang yang terbuat dari emas dan perak. Paham, Bu? Kemudian wayajuzu isti'malu ghairihima minal awani. Wayajuzu, boleh dan boleh, isti'malu ghairihima, memakai yang lainnya dari emas dan perak itu, minal awani, dari tempat-tempat atau barang-barang yang kita pakai. Jadi kesimpulannya, semiskin apapun, sekaya apapun, tidak boleh menggunakan perabotan emas. Paham, Bu? Lainnya emas dan perak boleh. Benar kan, Bu? Terbukti saya pakai barang plastik, ya. Kemudian ada yang keemas-emasan zaman sekarang itu, perabotan prasmanan itu hanya semprotan biasa, kuningan, bukan emas. Pertama kita lihat di hotel, waduh, wadah prasmanannya emas, wadah prasmanannya perak, tapi itu sebetulnya bukan emas, bukan perak, tapi hanya disemprot pakai warna gold dan perak. Kenapa kita manusia tidak boleh memakai perabotan emas dan perak? Karena perabotan emas dan perak nanti buat di hari yang kedua, yaitu di akhirat. Sedikit cerita para jamaah semuanya yang kami hormati, sebagaimana kita bertaklim di mana-mana, ya. Biasanya kalau setelah membaca Al-Fatihah, kita tambahi dengan doa kepada kedua orang tua. Ini kan bagian bukti bahwa kita ini peduli dengan orang tua kita, ya kan? Ya. Namanya di majlis itu bukan sekali mendoakan kedua orang tua kita, benar nggak, Bu? Ya. Makanya saya sampaikan di mana kemarin itu,
Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Walaupun kita ini yang hadir banyak, tapi menurut ilmu balaghah tidak usah dijamakkan Rabbil firlana wali walidayna amin. Boleh menurut siyakul kalam bahasa Arab, tapi menurut ilmu balaghah mengandung tahsis. Doa kepada kedua orang tua itu yang dikabulkan hanya mereka yang berdoa, yang lain tidak dapat, orang tuanya tidak dapat pahala. Paham maksud saya? Jadi menurut ilmu balaghah bagusnya siyakul kalamnya Rabbil firli wali walidayya amin, atau Rabbil firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Paham Bu? Enggak perlu Rabbil firlana. Maksud saya itu menurut ilmu balaghah Bu, biar ada peningkatan. Itu namanya tahsis. Tahsis itu mengandung kekhususan menurut ilmu balaghah, yang didoakan hanya orang tuaku yang berdoa. Mereka yang tidak berdoa tidak bisa mendoakan kedua orang tuanya. Maksudnya seperti itu. Paham Bu? Termasuk nih saya sedikit hampir lupa. Kalau habis tadabbur Al-Quran, Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa waj'alhu li hujjatan ya Ibu, kembali lagi supaya pelajaran kita meningkat memakai ilmu balaghah ya. Sama siyakul kalam bahasa Arab boleh Allahumma arhamna bil Quran, tapi menurut ilmu balaghah cukup Allahumma arhamni bil Quran. Paham Bu? Yang tidak membaca nggak dapat pahala. Menurut ilmu balaghah. Maksud saya supaya ibu juga menikmati ilmu balaghah, indahnya, ma'aninya kita pakai Allahumma arhamni bil Quran waj'alhu li imama wa nura wa hudaw. Allahumma dzakirni minhu ma nasitu wa alimni minhu ma jahiltu warzuqni tilawatahu ana al-laili wa waj'al hujjah
Coba nanti ibu talar lagi di belakang Al-Quran itu ada. Kan mesti Allahumma arhamni, bukan Allahumma arhamna. Ya, karena beliau sang pengarang menggunakan ilmu balaghahnya, ilmu ma'aninya. Terus kira-kira pahalanya lebih bagus Allahumma arhamna apa Allahumma arhamni? Allahumma arhamni, karena mengandung ilmu balaghah, mengandung sastra yang sangat tinggi. Paham, Bu? Nah, kaitannya dengan ngirim doa kepada kedua orang tua. Misalnya dalam satu kita pergi ke majlis, biasanya kita baca Fatihah itu enggak sekali, 2 kali, 3 kali, sampai 5 kali, bahkan 10 kali. Ini dikumpulkan oleh para malaikat, nanti akan dipersembahkan kepada kedua orang tua kita. Masya Allah. Ya, subhanallah, para anak-anak yang solih-solihah telah mempersembahkan doa kepada kedua orang tuanya yang mengumpulkan para malaikat. Kalau doanya sedikit, wadahnya kecil. Kalau doanya sering, banyak. Makanya ini kaitannya dengan haul. Biasakan orang tua kita dihauli, ya Bu. Dihauli, kita punya rizki, mengundang kerabat kita, tetangga kita, supaya banyak yang hadir. Nanti doa-doa dari para jamaah semuanya dikumpulkan jadi satu oleh malaikat, ditempatkan di wadah emas. Dikumpulkan di wadah emas, dipersembahkan buat orang tua kita yang sudah duduk manis di sana. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, inilah fungsinya wadah emas. Nah, kalau doanya sedikit, nanti bisa jadi memakai wadah kecil terbuat dari perak. Tetap emas dan perak itu buat persembahan, buat wadah-wadah doa anak-anak solih, persembahkan buat kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, menggunakan wadah emas. Kita di dunia tidak boleh menggunakan perabotan emas. Paham? Dikatakan dalam kitab apa, Bu? Fathul Qorib. Ada pertanyaan dari sini? Ada pertanyaan, Bu? Tas saya. Kalau tidak, kita lanjutkan. Faslun, utawi iki iku pasal yang menerangkan tentang siwak. Wasiwaku mustahabun fi kulli hal illa ba'da zawali shaimi. Ibu sudah pernah mengenal siwak? Ada yang belum? Hah? Saya bawa nih. Ya? Saya bawa nih. Kalau bahasa sini bilangnya susur. Susur. Ini caranya, Bu. Tadi saya mau bawa yang sudah ini. Ujungnya kira-kira 3 cm, dikeprek-keprek pakai ulekan, paling ulekannya patah. Ya, ya. Dan nanti kalau sudah dikeprek-keprek dicuci, buat kalau mau sholat. Nanti ini ada keterangannya.
Yang penting ibu sudah tahu ya, inilah siwak. Kalau yang nggak tahu boleh ambil. Ya, ya, boleh. Ini boleh. Kalau kurang nanti di rumah masih banyak. Sombong nih, punya siwak. Ya. Ya silakan bagi, nggak apa-apa. Kalau kurang nanti sebulan kemudian kita bagi lagi. Ya, kita bahas dulu. Kalau habis dipakai ya dicuci, kalau nggak dicuci nau bau jigong. Ya. Yang di sini mah nggak usah, nanti biarin. Wasiwaku mustahabun. Siwakan itu sangat disunahkan fi kulli hal, setiap saat. Wasiwaku utawi siwakan itu mustahabun, sangat disunahkan fi kulli halin, dalam setiap saat, illa ba'da zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari, lisa ini bagi orang yang berpuasa. Jadi orang yang sedang berpuasa sebaiknya tidak pakai siwak dulu kalau sudah tergelincirnya matahari, tapi kalau sebelumnya mah boleh. Ya. Wa huwa fi salati mawadi'a asyaddu istihbaban, yaitu di 3 tempat yang sangat disunahkan. Pertama, inda taghayyuril fami min azmin, ketika berubahnya bau mulut, ketika berubahnya mulut atau bau mulut, min azmin dari diam terus, walaupun kita tadi udah sikatan ya Bu ya, kalau diam terus bau. Paham Bu? Wa indal qiyami an minan naumi, ketika bangun, wa indal qiyami, dan ketika bangun, minan naumi, dan tidur, itu juga mulut tadinya mau tidur gosok gigi, bangun tidur tetap bau. Wa indal qiyami ila sholati, dan ketika mau menjalankan sholat, ketika mau menjalankan sholat. Jadi kita sunnah siwakan, susuran itu di 3 tempat. Pertama, ketika berubahnya bau mulut kita dari diam. Yang kedua, ketika bangun tidur. Yang ketiga, ketika mau menjalankan sholat. Terutama inda taghayyuril fami min azmin au min jengkolin. Ya Bu? Makanya ibu-ibu yang hobi jengkol, ya, yang hobi jengkol, mohon kiranya sesering mungkin siwakan. Paham Bu? Makan jengkol itu makruh,
Ya, yang enak, yang seneng mah enak. Daripada dagingnya mah enakan jengkolnya, Bu. Tapi bawa aroma yang tidak sedap. Ya. Makanya kadang-kadang mohon maaf, Bu. Kadang-kadang ibu cantik tapi bau. Mohon maaf, ibunya mah cantik tapi bau apa? Bau jengkol. Ya. Baunya ada dua, di mulut, di lisannya. Yang kedua ketika mau pipis. Makanya makan jengkol itu hukumnya makruh. Kalau ditinggal dapat pahala, dilaksanakan yang enggak apa-apa. Paham, Bu? Jadi setelah kita tahu bahwa pakai siwak itu sangat mustahab, disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya ibu-ibu yang masih muda-muda, ya, ditambah dipakai itu siwaknya supaya giginya lebih berseri-seri, giginya lebih kuat, ya. Tidak cepat rapuh, tidak cepat coplok giginya. Kalau coplok giginya nanti akan kurang itu glowingnya. Sampai di sini ada pertanyaan? Atau ada yang ketinggalan artinya? Tidak ya? Kalau ketinggalan tunjuk jari. Ya, ya. Siwak. Ya. Wasiwaku utawi siwak itu mustahabun, sangat disunahkan. Fi kulli halin, di setiap saat. Illa ba'daz zawali, kecuali setelah tergelincirnya matahari. Lisa ini bagi orang yang sedang berpuasa. Jadi siwak itu sangat disunahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di setiap saat, kecuali bagi orang yang sedang berpuasa setelah tergelincirnya matahari, tidak disunahkan bagi yang berpuasa. Wa fi salatati mawadi'an. Nah, siwakan itu ada di 3 tempat. Asyaddu istihbaban, sangat dianjurkan. Pertama, inda taghayyuril fami, ketika berubahnya bau mulut, min azmin, dari diam, wa ghairihi, dan lainnya, wa indal qiyami minan naumi, ketika bangun dari tidur, wa indal qiyami ila sholati, dan ketika mau melaksanakan sholat, sangat dianjurkan. Makanya hadis Rasulullah SAW, dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati
dapat keredaannya. Moga segala urusan dipermudahkan dan agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita kan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan Bismillah, disudahi dengan Alhamdulillah. Begitulah sehari